Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Khairunisa. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 dengan NIM 22234014. Pada video kali ini saya akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Pupu Fauzia MPD. Sebelumnya, mari kita cermati sejenak. Apa sih pengembangan kurikulum itu? Kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan. Namun, bagaimana kurikulum itu dirancang agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat? Yuk kita simak video ini bersama. Pertama, mari kita mulai dengan pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, baik individu maupun masyarakat secara luas. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum bukan sekedar menyusun materi pelajaran, tetapi juga memastikan setiap aspek kurikulum berjalan secara terpadu dan efektif. Setelah memahami dari pengertian pengembangan kurikulum, selanjutnya kita beralih ke dasar pengembangan kurikulum. Ada 5 dasar penting yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan teknologis. Yang pertama, filosofis. Filosofis adalah landasan pendidikan berdasarkan nilai-nilai kehidupan dan budaya. Jadi, filosofis itu adalah landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Di sini, nilai-nilai kehidupan dan budaya menjadi pedoman. Dengan dasar ini, kurikulum dirancang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Yang kedua, ada psikologis, yaitu mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik. Psikologis menjadi pertimbangan utama karena setiap peserta didik memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Misalnya, kurikulum untuk anak-anak tentu berbeda dengan kurikulum untuk remaja atau dewasa. Yang ketiga, ada sosiologis, yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contohnya, di era modern ini kita perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan sosial yang cepat. Selanjutnya yang keempat ada yuridis, yaitu berdasarkan pada kebijakan dan regulasi pendidikan. Jadi, setiap kebijakan pendidikan tentu berlandaskan pada regulasi atau undang-undang yang berlaku, sehingga kurikulum harus sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Terakhir, ada teknologis. Di era digital, teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran. Jadi, di era digital seperti sekarang, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan platform belajar daring untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dasar-dasar ini saling melengkapi untuk memastikan kurikulum yang dirancang benar-benar relevan dan berkualitas. Setelah memahami dari dasar pengembangan kurikulum, selanjutnya kita beralih ke dalam prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada 4 prinsip utama yang menjadi pedoman pengembangan kurikulum, yaitu fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan relevansi. Langsung saja ke prinsip yang pertama. Di sini ada fleksibilitas, yaitu kurikulum harus dapat sesuai dengan kebutuhan lokal dan global. Contohnya, dalam konteks global, kita memasukkan pembelajaran bahasa asing, sementara di konteks lokal, budaya daerah tetap dilestarikan. Yang kedua, ada kontinuitas, yaitu mengintegrasikan materi dari jenjang ke jenjang. Maksudnya,
Prinsip ini mengharuskan adanya kesinambungan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Contohnya, materi yang diajarkan di sekolah dasar menjadi pondasi untuk jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya yang ketiga ada efektivitas, yaitu mengutamakan hasil pembelajaran yang berkualitas. Jadi hasil yang berkualitas ini tidak hanya tentang nilai akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan dan karakter siswa. Dan yang terakhir ada relevansi, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Jadi, prinsip ini menekan bahwa kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Jadi, dengan prinsip-prinsip ini, kurikulum menjadi lebih dinamis, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain dasar dan prinsip, pengembangan kurikulum juga membutuhkan pendekatan tertentu. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Berikut pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada subjek, yaitu fokus pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, bahasa, atau sains. Yang kedua ada tematik, integrasi tema dalam pembelajaran. Pendekatan tematik mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema tertentu. Contohnya tema lingkungan yang mencangkup IPA, IPS, dan bahasa. Selanjutnya, gabungan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini menghubungkan berbagai bidang ilmu agar pembelajaran lebih terpadu. Yang terakhir yaitu mengutamakan pengembangan potensi individu. Fokus pada kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik, sehingga pembelajaran lebih personal. Pendekatan-pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam merancang kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Demikian pembahasan tentang pengertian, dasar, prinsip, dan pendekatan kurikulum. Jadi kesimpulannya adalah, pengembangan kurikulum adalah elemen kunci dalam elemen pendidikan yang memerlukan pendekatan terintegritas berdasarkan prinsip dan dasar yang relevan. Harapannya, dengan memahami materi ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya peran kurikulum dalam menciptakan generasi yang unggul dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, sekian video dari saya mengenai materi manajemen kurikulum. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, silakan catat di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.